Kadang-kadang atasan kita datang dan langsung bilang sama kita, ayo dong guys, berpikir out of the box gitu loh. Jangan mikirnya cuma gitu-gitu aja. Oh siap bos. Walaupun dalam hati kita mikir, gimana caranya ya berpikir out of the box itu. Yuk kita eksplorasi gimana caranya. Jadi gimana dong cara untuk kita bisa berpikir dan mencari inovasi yang di luar kotak? Nah, ada 3 hal yang teman-teman bisa lakukan. Yang pertama adalah questions everything. Pertanyakan segalanya. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita dengar, apapun yang kita lihat, itu pertanyakan. Emang kenapa sih kok namanya kerja harus begitu? Kenapa sih kok namanya meeting harus begini? Kenapa kok buat laporan kok harus kayak gitu sih formatnya? Itu dia mempertanyakan segalanya. Dan nyebelin memang kalau kita kenal ada orang yang selalu mempertanyakan segalanya kayak gitu ya. Maka nanti ketika Anda pertanyakan, Anda nggak usah ngomong kali ke orang lainnya, itu dalam hati aja. Tapi intinya ada sebuah upaya bagi Anda untuk mencoba melihat segala sesuatu dari peluang yang baru, yang berbeda dibandingkan apa yang Anda lihat, Anda dengar, Anda jalankan pada saat itu. Nah, itu berarti Anda sedang out of the box. Kenapa? Karena yang biasa Anda lakukan, yang biasa Anda lihat, Anda dengar, Anda jalankan, itu adalah kotak yang sekarang justru kita pengen tembus. Nah, maka pertanyakan kotak itu. Kenapa nggak begini? Kenapa nggak begini? Yang ada di luar kotak tadi. Kemudian yang kedua adalah defy your own assumptions. Sadar atau tidak, kita punya asumsi tentang apapun yang ada di sekitar kita. Kita punya asumsi tentang atasan kita tuh kayak gimana. Namanya customer tuh kayak gimana sih? Yang namanya milenial tuh kayak gimana sih? Namanya baby boomer tuh kayak gimana sih? Itu asumsi kita. Dan selama kita tetap berpegang pada asumsi itu, berarti kita sedang ada dalam kotak. Nah, kalau pengen keluar dari kotak, ya berarti kita tantang asumsi itu. Siapa bilang namanya milenial tuh begitu? Nggak harus begitu kok. Cari bukti-bukti yang membuktikan bahwa memang asumsi dasar kita tuh salah. Siapa bilang baby boomer begitu? Ini ada bukti-bukti bahwa itu nggak begitu. Siapa bilang customer tuh pengennya murah, cepat, mudah aja. Buktinya ada customer mau beli mahal kok. Nah, ketika kita udah berhasil menantang asumsi-asumsi kita itu, sebenarnya kita sedang keluar dari kotak kita sendiri yang namanya asumsi tadi. Dan yang ketiga adalah embrace the impossible. Sambutlah kemustahilan. Ya. Biasakan untuk mengajukan gagasan yang itu orang nanti akan merespon begini. Gak mungkin kali bro. Kenapa? Karena memang impossible kan. Contohnya misalnya gini, tolong cari ide gimana cara kita mengalahkan incumbent itu, perusahaan gede itu yang jadi kompetitor kita. Gimana caranya ya? Terus kita bilang gini, oh gampang pak, kita beli aja perusahaannya, selesai udah. Orang kan bilang, emang duit datangnya dari langit, lo beli dari mana itu perusahaan? Orang kita kecil perusahaannya mau beli yang gede. Nah, itu adalah the impossible yang saya maksud. Dan orang yang membiasakan dirinya ngomong begitu aja, rada jeblak begitu aja, itu sebenarnya dia lagi thinking out of the box. Kalau misalnya jawabannya, oh pak kita harus perkuat pak strategi marketing kita harus main SEO-nya pak, tim sales kita harus ditambah pak, perlu kita harus berubah begini, itu semuanya pemikiran within the box, di dalam box. Yang mikir yang tadi itu yang liar, yang aneh, yang nggak mungkin itulah yang di luar kotak kan. Nah, mungkin ada juga bertanya, loh kalau kayak gitu tuh kan nggak ada yang bisa dipakai pak untuk diwujudkan di perusahaan. Loh memang thinking out of the box itu bukan goalnya, bukan outcome yang kita pengen dapat, bukan. Itu sebuah proses, sebuah jalan. Ya. Kita harus keluar dulu dari kotak, supaya apa? Supaya kita bisa lihat peluang itu lebih banyak. Kita bisa eksplorasi alternatif itu lebih luas. Nggak sempit di dalam kotak itu. Wah, ini ada semesta yang banyak bisa kita eksplor. Dan nggak semua yang ada di situ itu bisa kepake juga. Kenapa? Karena pada akhirnya ketika kita harus eksekusi, eksekusinya kan di dalam kotak. Kotak yang namanya korporasi, yang namanya aturan, yang namanya hukum, yang namanya sumber daya yang terbatas. Iya kan? Nah, tapi kalau kita udah keluar dulu dari kotak, eksplorasi semua alternatif, kemungkinan, cara-cara, akhirnya kita bisa dapetin tuh beberapa yang bagus, yang brilian, kita simplifikasi. Kita adjust supaya muat ke dalam kotak perusahaan kita. Dan ketika itu kita masukkan ke dalam kotak perusahaan itu akan jadi ide yang super brilian karena nggak kepikiran sebelumnya. Dan itu yang akan jadi revolusi nantinya. Ya, eksekusinya sih tetap dalam kotaknya, tapi idenya di luar kotak. Itulah dia gimana caranya kita bisa berpikir out of the box dan bisa punya inovasi yang juga out of the box. Semoga manfaat.